Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku mau menciptakan di bumi seorang khalifah. Mereka berkata, para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, akankah engkau menempatkan di sana mereka yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sedangkan kami memanjatkan pujian kepadamu dan memuji kesucian. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam al-asma', nama-nama kullaha, seluruhnya. Summa aradahum alal malaikati faqala abbiquni bi asma haula in kuntum shadiqin. Dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian menyampaikan nama-nama itu kepada para malaikat, dan dia berkata, sampaikan kepadaku nama-nama itu jika kamu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka mengatakan, Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini saya kutipkan surat Al-Baqarah ayat 30-31 dan 32. Masih ada sedikit kelanjutannya sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quran dari dua ayat yang menggunakan kata-kata khalifah sebagai tema dari pengajian ini. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kakek kita, ternyata melewati suatu dialog yang sangat menakjubkan dengan para malaikat. Melalui perenungan terhadap dialog ini, kita berharap bisa memahami apa sebetulnya rahasia-rahasia yang terkandung dalam peran kita sebagai khalifah. Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa petik dari ayat yang kita kutip tadi. Satu, bahwa sudah maksur, dan saya dikutip juga oleh para khotib dalam surat Al-Jin disebutkan bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Nah, di sini menarik bahwa
salah satu argumentasi malaikat terhadap Allah dalam mempertanyakan kehendak dan keinginan kehendak Allah untuk menciptakan manusia sebagai khalifah. Para malaikat di sini mengatakan bahwa sedangkan kami memanjatkan pujian kepadamu dan memuji kesucianmu. Ya. Di sini digunakan kata-kata kalau dalam bahasa Arab itu wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lahu. Jadi kalau yang dimaksudkan ibadat itu adalah ibadat yang intinya memuji Allah seperti salat. Ya. Salat itu misalnya ada ayat dalam surat Al-Waqiah, Waqiah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Rasulullah bersabda, jadikanlah itu bacaan dalam rukuk. Maka dalam rukuk kita menyebut subhanallah Rabbiyal azim. Subhana Rabbiyal azim. Itu adalah jawaban pada surat Al-Waqiah. Intinya di situ tasbih. Ketika Allah mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, maka saya ingat saya ada di surga yang mengatakan jadikanlah itu bacaan pada saat sujud. Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdihi. Inti dari sholat adalah tasbih. Puncak sholat adalah sujud yang intinya menyucikan Allah. Nah, kalau itu saja makna ibadat yang merupakan hakikat kenapa kita diciptakan, malaikat mengatakan kami kurang apa? Kami selalu bertasbih, bertahmid, selalu mensucikanmu, selalu memuji. Apa yang membuat ibadah manusia beda dengan ibadah malaikat? Apakah manusia memiliki jenis ibadah lain yang berbeda dengan malaikat? Apakah intisari kekhalifahan itu adalah ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah khusus seperti sholat, rukuk, sujud, dan lain-lain? Nah, yang menarik adalah jawaban Allah yang ada di dalam Al-Baqarah ini. Lalu Allah mengatakan bahwa aku mengetahui apa yang tak engkau ketahui. Allah Maha Mengetahui. Yang kedua, ada hal yang luar biasa menarik di sini adalah jawaban Allah pada para malaikat. Penjelasan Allah dalam Al-Quran ini yang merupakan salah satu fundament terpenting kenapa manusia, kenapa Nabi Adam alaihissalam dan manusia ini bisa menjadi khalifah Allah. Tentu tidak semua manusia, itu tidak disebutkan. Kalau manusia yang menjadi hamba hawa nafsunya, ya dia lebih cocok disebut sebagai khalifah iblis, gitu ya. Karena khalifah artinya pengganti. Khalifah pengganti Rasulullah, pengganti. Nah, yang di sini dimaknakan dengan khalifah adalah jelas khalifah Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Baqarah ini adalah wa 'allama Adama asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'. Jadi kalau dalam bahasa Arab menggunakan alif lam, definit al-asma', asma'nya bentuk jamak. Untuk mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah ismun.
Jadi seorang mufasir menyebutkan seperti ini, bahwa Adam patut mendapat posisi khalifah menurut ayat ini karena Adam diberi pengetahuan tentang al-asma, tentang nama-nama. Lebih lanjut tidak sekedar mengatakan bahwa ini namanya handphone, gitu ya, ini namanya baju, ini namanya rumah. Mufasir ini menjelaskan bahwa al-asma itu menggunakan alif lam yang diletakkan di depannya. Ini mengungkapkan keumuman atau generalitas dan diikuti dengan penegasan kullaha, semuanya. Jadi manusia ini memiliki kemampuan untuk mencerna semua konsep-konsep, semua nama-nama, karena menggunakan kullaha. Al-asma itu secara bahasa Arab sudah menunjukkan keseluruhan, ditambah lagi ditegaskan kullaha. Contohnya, alhamdu, segala puji bagi Allah. Alif lam di situ artinya adalah, salah satu maknanya adalah segala totalitas pujian itu adalah untuk Allah. Apa yang diajarkan pada Nabi Adam oleh Allah ini adalah segala nama-nama, segala pengetahuan. Dipertegas lagi dalam ayat ini untuk memperjelas supaya membaca tidak ragu dengan kata-kata kullaha seluruhnya. Jadi inti pembeda manusia dengan malaikat yang menyebabkan manusia bisa lebih tinggi ketimbang malaikat itu tidak dalam hanya ibadah makhluk bertasbih dan memujikan Allah, tapi ada sebuah unsur yang kita sebut sebagai pengetahuan dalam bahasa kita saat ini. Saya buru-buru ingin menegaskan bahwa yang dimaksud pengetahuan dalam pemahaman Islam itu tidak sama dengan pengetahuan dalam pengetahuan Barat. Bahasa mudanya, pengetahuan dalam Islam itu tidak pernah terlepas dari amal. Itu satu. Pengetahuan yang terlepas dari amal tidak punya nilai sama sekali. Kita mengetahui Allah itu satu tapi tidak sholat, nah itu pengetahuannya tidak punya nilai. Yang kedua, pengetahuan dalam Islam itu tidak pernah terlepas dari eksistensi atau wujud kita. Jadi tidak hanya sekedar konsep. Oke, karena keterbatasan waktu kita masih menyeberang dikit lebih cepat. Jadi intisari kalimat itu tetap dalam proses ibadah kita. Ternyata ibadah itu tidak hanya ibadah khusus, tapi ada sejenis ibadat yang kadang-kadang orang menyebutnya sebagai ibadat intelektual juga. Kadang-kadang disebutnya spiritual intelektual. Jadi kita mencoba meningkatkan diri kita dengan memahami fenomena semesta, fenomena masyarakat, fenomena kehidupan, menggunakan potensi yang telah dianugerahkan Allah pada setiap manusia, yaitu potensi untuk mencerap al-asma kullaha. Nah, tinggal nanti yang dicerap oleh bapak-bapak dengan saya, dengan anak saya, dengan setiap orang itu mungkin berbeda. Nah, dalam proses penyempurnaan manusia mencerap al-asma kullaha, mencerap nama-nama seluruhnya ini, salah satu proses yang amat diperlukan untuk menyempurnakan diri dalam rangka kita layak untuk menjadi salah satu khalifah Allah adalah bekerja. Saya ingin mengutipkan beberapa riwayat yang mungkin terkait dengan hal ini. Pentingnya bekerja itu dalam proses transformasi
diri dan eksistensi kita keseluruhan menjerat al-asma'ullah, kemuliaan yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW ketika baru pulang dari perang Tabuk, dia ditemui oleh Sa'ad al-Ansori dan menjabat tangan Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang terjadi pada tanganmu? Rupanya Rasulullah merasakan tangannya saat ini kasar atau seperti apa ya. Saat Al-Ansori menjawab, wahai Rasulullah, aku menggunakan seutas tali dan sekop untuk menafkahi keluarga. Diberi keterangan penerjemah sehingga tanganku tebal dan basah tutup mulut. Maka Rasulullah SAW mencium tangan saya sebagai penghormatan. Seraya berkata, tangan ini tidak akan pernah disentuh api neraka. Ini suatu hadis luar biasa. Saya sedang merinding ini. Ini hadis populer yang senang saya. Ya, maknanya yang seperti ini. Salah satu hadis lain itu mengatakan seperti ini. Ada dosa-dosa yang tidak akan bisa diampuni kecuali dengan lelahnya kita bekerja mencari nafkah. Mencari nafkah itu lelah sekali, Pak. Bangun harus siap-siap dan kemudian kita melakukan berbagai pekerjaan kompetisi yang dialami oleh PT Telkom yang luar biasa. Risikonya sangat tinggi. Ya, sekarang sudah kerja capek-capek, nanti tetap dimarahi atasan. Kalau dimarahi atasan mending beberapa rekan kita sudah kerja capek-capek ikhlas, ya. Tiba-tiba terjerumuslah dia dalam berbagai kasus. Pulang kita sering malam, ya. Sekarang malah ada di Telkom yang baru dia mulai bersama, Pak, ya. Ngantuk sekali tuh Pak, jam 3 ya. Mudah-mudahan Bapak-Bapak dan Ibu kuat semuanya dan diberi Allah hikmah dan hidayah melalui kegiatan itu. Jadi dari dua riwayat ini, salah satu dampak yang luar biasa dari bekerja yang intisarinya mencari nafkah tentunya itu adalah kita tidak akan dalam evolusi kita kalau bekerja dengan baik, mencari yang halal, memberikan kontribusi terbaik. Rasulullah mengatakan tangan ini tidak akan pernah disentuh api neraka. Luar biasa sekali. Bekerja dengan baik dan jujur ternyata merupakan bagian dari ibadah. Belum ada kata-kata ibadahnya di hadis itu. Maka kita ternyata menemukan hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ibadatu sab'una juz'an, afdaluha talabul halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadah ternyata sab'una juz'an, mempunyai 70 cabang. Yang terbaik darinya adalah mencari rezeki yang halal. Seluruh proses spiritual kita tanpa rezeki yang halal itu menjadi nol. Kalau rezeki kita haram, sholat kita ditolak, sarung kita yang kita pakai ini gosok, sholatnya tidak sah. Ya, di rumah kita beli dengan uang yang haram, itu kita sholat mulai dari air wudhunya semua itu nggak ada yang naik ke langit. Anak-anak istri kita yang kita beri makan dengan uang yang haram, tidak dari hasil jerih payah tapi menipu dan lain-lain, itu ibadahnya terancam menjadi tidak bernilai. Fundament dari value di manusia itu adalah tolabul halal. Dalam konteks lebih luas di masyarakat kita itu disebut keadilan sosial. Tidak mungkin masyarakat itu semua bisa tolabul halal kalau keadilan sosial tidak dijamin. Itu bahasan lain. Kemudian berikutnya, ini menarik. Ini diriwayatkan dari salah seorang ulama mengatakan bahwa barang siapa mencari rezeki di dunia agar dapat membebaskan diri sendiri dan orang-orang akan kebutuhannya dan memenuhi kebutuhan anggota keluarganya,
dan menyebarkan kebaikan kepada para tetangganya, maka akan menemui Allah Azza wa Jalla pada hari pembalasan, sedangkan wajahnya akan seterang bulan purnama. Ini melebar lagi, setelah untuk dirinya, untuk keluarganya, setelah untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk sekitarnya. Nah, kalau eksistensi dari rezeki halal yang kita peroleh dari bekerja di PT Telkom ini, itu selain untuk diri sendiri, keluarga juga, tetangga juga, apalagi masyarakat yang luas. Apalagi kalau value-value yang diciptakan Telkom ini para partner, ya, banyak sekali perbankan, pembangunan, perusahaan-perusahaan ekonomi terjadi semua bisa mencari rezeki yang halal. Itu pelaku dari pencari rezeki yang halal ini di hari kiamat wajahnya akan seterang bulan. Sudah jelas dia bagian dari yang disebut oleh Allah sebagai khalifah. Jadi bekerja dengan baik dan benar dengan niat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk lingkungan sekitar kita, itu merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam rangka mewujudkan al-asma al-husna. Apa hubungannya? Bapak coba aja. Kalau saya rasakan setelah bekerja, ilmu yang kita peroleh itu kayaknya jauh lebih kencang ketika kita dulu waktu sekolah SMA, mahasiswa, ya. Tantangan di dalam dunia kerja, di dalam mencari rezeki yang halal itu luar biasa sekali. Ilmu itu tidak menjadi slogan yang dihafalkan, tapi masuk meresap dalam eksistensi kita. Ya, pengetahuan kita tentang alam, tentang manusia. Biasanya kalau udah umur 35-40 mulai tentang kearifannya, ngomongnya keadilan, fairness, itu barang abstrak semua. Keadilan, fairness, value, ya bahasanya kebanyakan bahasa Arab. Dan fairness ya namanya kalau di dalam bahasa Arab ya al-adl, kan. Kesejahteraan kalau dalam bahasa Arab ya ar-Rahmah mungkin ya, bagian dari sifat Allah ar-Rahmah. Sayangnya kita sekarang semua memang culture-nya adalah English culture ya. Jadi setiap knowledge yang kita peroleh itu kita pakai bahasa Inggris. Padahal semua dalam bahasa Islamnya itu adalah asma al-husna. Ya, tinggal digeser pakai bahasa Arab, lupa aja. Kata seorang ilmuwan mengatakan, kalau Anda mau mencari ahli-ahli rohani yang sejati, sufi-sufi sejati, istilahnya, carilah di perusahaan-perusahaan besar. Di ujung perusahaan-perusahaan besar itu, di meja pimpinannya atau salah satu pekerja keras yang tulus dan dia tidak mengharapkan apapun kecuali berkontribusi umat manusia. Di situ ada orang-orang suci yang sebenarnya. Disogok sekian tak mau, bersih dia, fokus untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat. Mudah-mudahan di PT Telkom banyak orang-orang suci yang bersih hatinya yang ada di sekitar kita ini, dari pimpinan maupun dari seluruh rekan-rekan yang ada di lapangan. Saya menyadari betapa pelitnya untuk bekerja dengan baik dan benar di Indonesia ini. Maka itu sungguh adalah jalan rohani yang luar biasa. Tanpa mengulangi penghormatan saya yang sangat besar pada pengikut tarekat-tarekat, buat saya bekerja itu tarekat. Cukup dengan bekerja dengan baik dan benar itu udah pelitnya luar biasa. Nanti Bapak pulang bawa duit pun tiap tahun harusnya dihitung zakat malnya berapa, begitu ya. Itu kelihatannya sederhana. Tapi kalau saudara-saudara kita kaum Kristen itu zakat malnya dasar 10% dari penghasilan dan mereka konsisten. Itu sebagai gambaran saja. Kalau kita masih pelit zakat, kalahlah sama mereka. Nah, masih ada beberapa riwayat-riwayat lain yang mungkin bisa kita bahas. Tapi kira-kira seperti ini. Jadi sebenarnya kita melihat bahwa jiwa manusia ini memiliki potensi yang tak terbatas untuk
untuk menjadi. Itu yang disebut al-asma'ullah. Manusia bisa menjadi apa yang ia mau melewati jalan pengetahuan dan amal saleh. Nah, levelnya macam-macam. Ada orang yang bisa mencapai level seperti para nabi, kedekatan kepada Allah luar biasa. Ada manusia yang sampai bisa bercakap-cakap dengan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ada manusia yang sampai bisa dengan izin Allah menghidupkan orang mati, membuat orang yang buta melek kembali. Nabi Isa alaihissalam. Ada juga orang yang bukan nabi tapi disebut namanya oleh Allah, mencapai hikmah yang luar biasa dan menjadi bagian dari nama surat dalam Al-Quran. Misalnya adalah Luqman. Ya. Saya tetap menyebut Luqman alaihissalam saja. Bingung ya, radhiyallahu anhu alaihissalam sama saja. Saya pernah ke makam Luqman, ada di Alexandria. Di Alexandria, di sebelah baratnya kota Kairo, tepat di bawahnya di selatan Yunani, dekat perpustakaan Aristoteles. Makam dia berjajar dengan makam Nabi yang dalam perjanjian lama itu disebut Nabi Daniel, yang terkenal karena singa tidak mau makan dan lain-lain. Ada juga orang yang diberi Allah kemampuan seperti Isaac Newton. Ya, ini penting saya sebut. Ya, melalui temuannya itu dunia berubah semua. Dan Isaac Newton itu yang saya tahu, saya punya bukunya, prinsipnya. Dia ini juga bagian dari orang yang percaya tentang keesaan Tuhan, yang disebut Illuminati atau whatever. Anggotanya kayak Isaac Newton, orang aneh-aneh, Galileo Galilei. Ya. Waktu itu disebut orang aneh, kalau sekarang dipuja. Isaac Newton itu juga punya penelitian yang sangat luar biasa tentang agama, tapi tidak populer. Yang populer cuma fisika sama matematika saja. Artinya kita bisa menjadi Isaac Newton, bisa menjadi Einstein, bisa menjadi mendekati para nabi. Itu semua tergantung bagaimana kita memproses seluruh potensi ini. Dan salah satu yang paling afdol menurut Rasulullah tadi, afdoluna tolabul halal, mencari rezeki yang halal. Bekerja di PT Telkom ini dalam teamwork, menjaga akhlak. Bagaimana ketika ada masalah kita mengurangi hibah, tapi solution oriented. Bagaimana kita selalu islah, kalau ada konflik kita berusaha menengahi. Bagaimana kalau ada untung kita selalu ingin berbagi, baik pada sesama karyawan ataupun pada downline ataupun kepada partner. Ketika kita bekerja itu menjaga prinsip-prinsip ilahiyah ini, maka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi insya Allah berlaku bahwa ibadah yang paling afdol dari 70 cabang ibadah adalah bekerja mencari rezeki yang halal. Jadi bekerja dalam hal ini merupakan salah satu langkah yang amat penting untuk kita perbaiki, kita cermati dalam rangka kita bertransformasi sedikit demi sedikit menuju khalifah Allah, untuk menjadi khalifah Allah. Kira-kira konteksnya adalah seperti itu. Salah satu yang diperoleh dari bekerja itu, apabila kita bekerja dengan benar, kemudian setelah itu menjaga semangat untuk berbagi, maka dalam diri kita akan muncul sifat yang namanya rahmah, kepengasihan. Rasulullah disifati dalam Al-Baro'ah, dalam surat Baro'ah, dengan sifat Ra'ufur Rahim. Al-Baro'ah ayat 128. Ra'ufur Rahim, tidak pakai alif lam. Kalau Allah Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Kalau untuk menyifati Rasulullah dalam Quran alif lamnya dilepas, jadi Ra'ufun Rahimun.
Kalau alif lam itu mutlak, artinya Allah Maha Rauf, Maha Rahim. Demikian sayangnya Rasulullah pada umatnya sehingga Allah menyebutnya sebagai bayangan dari namanya Raufur Rahim. Sifat-sifatnya itu egonya itu sudah hilang, terliputi dengan kasih ilahi. Nah, orang yang bekerja terus dengan baik, kemudian menyebarkan rezekinya dengan kedermawanan, itu salah satu, menurut saya, dia telah mencerap sifat-sifat Allah seperti Al-Jawad yang Maha Dermawan. Orang itu tidak disebut dengan alif lam, tapi Jawad, dermawan, ya. Pengasih, penyayang. Rahmaniyah Allah telah disedot, telah dicerap oleh orang-orang yang dengan bersungguh-sungguh bekerja dan kemudian membagi rezeki yang diperoleh dari pekerjaannya itu ke berbagai pihak yang berhak maupun yang ikut berkontribusi. Mudah-mudahan dengan suatu terusan singkat pada Zuhur ini bisa membuat kita semua lebih bergairah dalam bekerja dengan menyadari bahwa ibadah itu 70 cabang, yang paling afdal adalah tholabul halal. Dan mudah-mudahan tholabul halal yang kita lakukan benar-benar mentransformasikan diri kita untuk menjadi khalifah Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum